teman-teman, pernahkah kalian melihat tembok gedung yang dicoret-coret, fasilitas umum yang dirusak, atau meja sekolah dipenuhi tulisan abstrak? Nah, sebenarnya itu adalah contoh dari vandalisme. Lalu, apa itu vandalisme? Menurut KBBI, vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni serta barang berharga lainnya, atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Dapat dijelaskan, vandalisme adalah tindakan merusak, menghancurkan, atau mencoret-coret properti milik orang lain atau publik secara sengaja tanpa izin. Tindakan ini merupakan perbuatan ilegal yang termasuk dalam pelanggaran hukum dan kewajiban. Dan kenapa sih orang melakukan tindakan seperti itu? Yuk, mari kita bahas bersama. Seseorang yang melakukan aksi vandalisme dipicu oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aksi vandalisme. Ada faktor internal diantaranya yaitu yang pertama, krisis identitas dan perilaku impulsif. Yang kedua, pelampiasan emosi negatif. Yang ketiga, rendahnya harga diri dan pencarian perhatian. Dan yang keempat, masalah kejiwaan. Adapun faktor eksternal diantaranya yang pertama yaitu pengaruh lingkungan pergaulan, yang kedua lingkungan keluarga, yang ketiga kondisi lingkungan fisik, dan yang keempat pengaruh media sosial. Berdasarkan jenis aksinya, vandalisme dibagi menjadi 5. Yang pertama, grafiti dan coret-coret. Yang kedua, perusakan properti fisik. Yang ketiga, pembakaran. Yang keempat, pencurian dan penjarahan. Dan yang terakhir, vandalisme cyber. Dampak negatif yang ditimbulkan dari aksi vandalisme ini tak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga berdampak bagi lingkungan. Lalu, apa saja dampaknya? Dampak bagi lingkungan. Yang pertama, kerugian finansial dan material. Yang kedua, menurunnya keindahan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan potensi kejahatan. Yang keempat, merusak nilai warisan budaya. Dan yang kelima, menciptakan citra buruk. Dampak bagi individu. Yang pertama, kerusakan dan kerugian pribadi. Yang kedua, menurunnya rasa aman. Dan yang ketiga, dampak hukum. Vandalisme merupakan tindakan merusak yang meninggalkan luka pada kebanggaan dan anggaran kita. Tapi, kita tidak harus diam. Solusi nyata ada di tangan kita dan dimulai dari kesadaran. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi sekaligus mencegah aksi vandalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni pengawasan dan sanksi tegas. Tingkatkan penerangan dan pasang CCTV di area rawan. Dukung penegakan hukum yang konsisten, namun juga adil. Sanksi bukan hanya hukuman, tapi pelajaran untuk bertanggung jawab. Yang kedua, mari kita sediakan ruang legal bagi kreativitas, seperti dinding mural khusus atau komunitas seni. Salurkan energi muda ke dalam karya yang membangun, bukan merusak. Selanjutnya, ajarkan anak-anak dan remaja tentang dampak vandalisme. Libatkan warga dalam menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Rasa memiliki adalah benteng terkuat kita. Mari bersama-sama kita wujudkan ruang publik yang bersih. Jaga kota kita, jaga masa depan kita.